Kita sering dengar soal kecanduan pornografi, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita? Nah, kali ini kita akan bedah sains di baliknya, dan kita akan temukan jalan keluar yang mungkin nggak pernah ada duga sebelumnya. Kutipan ini benar-benar ngena banget. Kerusakannya itu jauh lebih dalam dari yang kita kira. Ini bukan lagi soal urusan kamar tidur, tapi ini merusak kemampuan kita untuk merasakan kebahagiaan dari hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Oke, jadi pertanyaannya sekarang gimana caranya pornografi bisa sampai membajak otak kita? Dan yang paling penting gimana cara kita ngambil alih lagi setirnya? Yuk kita bedah bareng-bareng mekanismenya berdasarkan sains tentunya. Sebelum kita ngomongin solusinya, kita perlu paham dulu, seberapa besar sih harga yang harus dibayar dari kebiasaan ini? Karena ini jauh lebih serius dari sekedar kebiasaan buruk. Nah, ini dia fakta yang mungkin bikin kaget. Ternyata, penyebab nomor 1 disfungsi ereksi pada pria di bawah 40 tahun itu bukan masalah fisik. Justru, penyebab utamanya adalah pornografi. Kok bisa? Mari kita lihat lebih dalam. Dan disinilah letak jebakannya. Ini tuh kayak lingkaran setan yang gak ada putusnya. Ada keinginan, terus nonton buat stimulasi, tapi setelah itu yang dirasa malah kekosongan, dan ya diulang lagi. Makin sering diulang, makin kuat cengkeramannya. Dan ini poin paling krusialnya. Sebenarnya ini semua bukan tentang seks. Ini tentang dopamin. Industri porno itu pada dasarnya nggak jualan seks. Mereka jualan lonjakan dopamin instan yang super adiktif. Begitu kita sadar akan hal ini, semuanya jadi lebih masuk akal. Sekarang ayo kita masuk ke bagian pembajakan dopamin ini. Kita akan coba pahami gimana sih cara kerja mesin motivasi di otak kita. Jadi gini, kebanyakan dari kita kan mikirnya dopamin itu hormon senang-senang ya. Ternyata itu salah kaprah. Dopamin itu lebih kayak mesin motivasi. Dia itu pedal gas yang bikin kita menginginkan sesuatu, yang mendorong kita untuk mengejar sesuatu. Bukan rasa senangnya itu sendiri, tapi rasa inginnya. Nah, pornografi itu cerdas banget dalam mengeksploitasi naluri dasar kita yang namanya efek Coolidge. Gampangnya gini, otak kita itu secara alami tertarik sama hal-hal baru. Pornografi menyediakan pasokan kebaruan yang nggak ada habisnya, yang bikin dopamin kita terus-terusan dipompa. Tapi stimulasi yang non-stop ini ada harganya. Ini yang membawa kita ke sebuah kondisi berbahaya yang disebut perangkap toleransi. Biar gampang ngertinya, bayangin aja resistensi insulin. Kalau kita kebanyakan makan gula, insulin melonjak terus-menerus. Lama-lama, sel-sel tubuh kita jadi kebal dan reseptor insulinnya mulai ngumpet. Masuk akal kan? Nah, sekarang lihat ini. Proses yang persis sama terjadi di otak kita dengan dopamin. Stimulasi berlebihan dari pornografi bikin reseptor dopamin kita juga ngumpet. Otak kita jadi kebal terhadap dopamin. Secara ilmiah, proses ini disebut down regulation. Ini tuh sebenarnya mekanisme pertahanan otak. Ibaratnya, kalau ada cahaya yang terlalu silau, kita kan otomatis menyipitkan mata kan? Nah, otak kita melakukan hal yang sama terhadap cahaya dopamin yang berlebihan ini. Hasil akhirnya, yaitu tadi, kita butuh dosis stimulasi yang lebih tinggi cuma untuk mendapatkan efek yang sama. Makanya, seringkali pengguna mulai dari konten yang biasa-biasa aja, tapi lama-kelamaan butuh yang lebih ekstrim hanya untuk bisa merasakan sesuatu. Tapi, tenang, ada kabar baiknya. Kerusakan ini bisa diperbaiki. Otak kita itu luar biasa plastis. Cuma, solusinya ini agak di luar dugaan. Oke, jadi kalau stimulasi berlebihan itu masalahnya. Terus gimana dong cara balikinnya? Gimana cara kita memanggil lagi reseptor-reseptor dopamin yang tadi ngumpet? Jawabannya cuma satu kata, tapi ini benar-benar ampuh. Kebosanan. Tapi ini bukan bosan yang pasif ya, bukan cuma bengong gak ngapa-ngapain. Ini adalah strategi aktif. Jadi, saat dorongan itu datang, jangan dilawan, jangan dialihkan, cukup amati saja, rasakan, dan biarkan diri Anda bosan dengan perasaan itu. Percaya deh, dorongan itu bakal naik, mencapai puncak terus turun dengan sendirinya. Sip! Sekarang kita udah ngerti konsepnya, mari kita susun rencana aksi yang praktis buat memprogram ulang otak kita. Nah, untuk mendukung puasa dopamin ini, ada beberapa hal praktis yang bisa kita lakukan. Anggap aja ini checklist pemulihan. Mulai dari mengendalikan lingkungan kita, pasang bloker, buang semua pemicunya. Terus, tidur yang cukup. Serius, ini ngefek banget. Olahraga rutin, terutama latihan beban. Coba juga diet rendah karbohidrat karena ternyata karbohidrat juga bisa memicu dopamin. Lengkapi dengan suplemen, perbanyak kena sinar matahari, dan yang paling penting, sibukkan diri dengan hobi yang produktif. Jadi pada akhirnya begini.
Pornografi itu menciptakan level stimulasi yang nggak akan bisa disaingi oleh kehidupan nyata. Tapi apa yang terjadi kalau kita kasih waktu buat otak kita pulih? Kalau kita biarkan otak kita riset supaya bisa kembali menikmati hal-hal sederhana di dunia nyata? Pertanyaannya bukan lagi soal berhenti, tapi soal apa yang menanti kita setelahnya, saat dunia nyata kembali terasa indah.